beribadah pada pagi ini, dimanapun kita berada. Saya mendorong supaya kita sama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian yang telah dilakukan bersama-sama pada pagi ini. Saudara-saudari, pagi ini saya akan membawakan satu tema firman Tuhan untuk kita semua dimanapun kita berada. Tema yang saya berikan adalah, walaupun kita mengalami diserukan, digalakkan untuk social distancing ataupun penjarakan sosial, tetapi secara rohani kita tetap terhubung secara rohani. Tema hari ini saya berikan yaitu penjarakan sosial tetapi terhubung secara rohani. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi, kita sudah masuk dalam PKP yang ketiga dan seterusnya dalam PKP yang keempat. Dan kita tetap berdoa supaya kita tetap berada di rumah dan menjaga jarak kita di antara satu dengan yang lain. Nah, ada beberapa tanda kemunduran rohani. Dan kita boleh melihat tanda-tanda mengapa orang mundur secara rohani. Nomor satu, tanda-tanda orang yang mundur rohani adalah dia kehilangan fokus. Dia kehilangan fokus. Dia sudah berubah. Fokusnya sudah berubah daripada mengasihi Tuhan dan kemudian mengasihi hal-hal yang di luar Tuhan. Contohnya Yudas Iskariot. Dulunya dia mengasihi Tuhan. Dia adalah salah satu pengikut Yesus. Dan akhirnya dia berubah fokus. Ini adalah tanda-tanda kemunduran rohani. Dan akhirnya Yudas Iskariot deny Tuhan, menyangkal Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia menjual Yesus hanya dengan harga 30 keping perak. Dan yang kedua, tanda-tanda kemunduran rohani adalah dia kehilangan priority, kehilangan hal-hal yang utama. Okay. Dulunya dia mau melayani, tapi sekarang dia mau dilayani. Okay. Dulunya dia bersemangat untuk beribadah, untuk mencari Tuhan, tapi sekarang dia mulai disuruh-suruh untuk melayani Tuhan. Tanda-tanda kehilangan priority. Dia mulai kehilangan priority. Dan yang ketiga, tanda-tanda kemunduran kerohanian seseorang adalah dia mulai kehilangan kegairahan. Dia tidak gairah lagi dalam melakukan kegiatan-kegiatan di gereja. Dia tidak gairah lagi dalam memuji Tuhan. Dia tidak gairah lagi dalam berdoa, dalam membaca firman Tuhan. Dia tidak seperti dulunya. Dia sudah hilang gairah. Jadi ini adalah tanda-tanda kemunduran rohani. Yang keempat, yaitu tanda-tanda kemunduran rohani adalah dia sudah kehilangan disiplin diri. Hidupnya mulai hilang disiplin. Dia tidak lagi disiplin dalam berdoa. Doa itu seperti bila ada masa baru dia berdoa. Dia tidak lagi disiplin seperti dahulu. Setiap pagi berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum melakukan apa-apa dia berdoa. Dia sudah hilang disiplin dalam doa. Dan dia sudah mulai hilang semangatnya untuk bersaksi. Jadi ini adalah tanda-tanda kemunduran rohani, yaitu kehilangan disiplin diri. Dan yang terakhir, yaitu hilang komitmen. Dia tidak lagi berkomitmen seperti dahulu. Dulu bersemangat, dulu setia melayani Tuhan. Tapi dia dalam ibadah, dia tidak lagi berkomitmen. Dalam pelayanan dia tidak lagi memberi komitmen yang utama. Dan juga dalam komitmennya dalam memberikan persepuluhan, dalam memberikan persembahan, dia tidak lagi memberikan komitmen yang sepenuhnya. Kalau dulunya dia memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi sekarang ini dia sudah tidak lagi, sekarang semaunya saja. Haleluya. Saya berdoa supaya kita tidak akan mundur secara rohani, walaupun kita
berada di rumah, harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan khotbah secara online, tapi kita tetap bersemangat, tetap berkobar-kobar untuk Tuhan. Haleluya. Walaupun kita social distancing, tidak dapat bertemu dengan teman-teman, tidak dapat berjabat tangan dengan satu dengan yang lain. Mungkin kita hanya sekedar menelepon, mungkin sekedar melihat video mereka. Tapi biarlah secara rohani kita akan terkoneksi, tetap terhubung dengan Tuhan. Okay. Saudara-saudari, walaupun di tengah seruan social distancing semasa PKP ini, saya berdoa supaya jemaat sekalian tetap terhubung dengan Tuhan, tetap terkoneksi secara rohani dengan Tuhan kita. Okay. Ada 3 perkara yang saya ingin sampaikan kepada kita pada pagi ini. Bagaimana kita tetap terkoneksi, tetap terhubung secara rohani dengan Tuhan. Nomor satu, sebagai jemaat, sebagai orang percaya, saya berdoa supaya kita tetap melekat pada Yesus. Katakan sama-sama, tetap melekat pada Yesus. Ini yang nomor satu. Mazmur 91 ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Tetap melekat pada Yesus. Walaupun kita tidak pergi ke gereja, tidak dapat pergi menginjil, tetapi hati kita tetap melekat pada Tuhan kita, pada juru selamat kita. Jadi Mazmur memberikan gambaran yang jelas kepada kita tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Dalam ayat ini mengatakan kita harus memiliki hati yang melekat pada Tuhan dalam ayat 14. Sehingga kita dapat memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan kita. Walaupun kita tidak dapat bersama dengan jemaat sekalian, dengan anggota jemaat yang lain, anggota gereja yang lain, tidak dapat pergi ke gereja, tapi kita tetap melekat dengan Tuhan, tetap terkonek dengan Tuhan. Orang selalu berkata, hati adalah penggerak utama setiap tindakan kita. Hati adalah penggerak utama setiap tindakan kita. Biarlah pada pagi ini saya berdoa supaya hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Hati kita tetap mengasihi Tuhan. Ketika kita melekat pada Tuhan, hati kita melekat pada Tuhan, maka hidup kita akan selalu tergerak untuk terus menjadi penyembah Tuhan. Hati kita akan terus, hidup kita akan terus mau menyembah Tuhan. Okay. Saudara-saudari, utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam apapun yang kita buat. Pemazmur berkata, hati kita itu harus melekat kepada Tuhan. Maka ketika hati kita melekat kepada Tuhan, kita akan diluputkan daripada segala bahaya. Kita akan dilindungi dan doa-doa kita akan dijawab Tuhan. Dan kita akan sentiasa disertai Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 hingga 16. Dalam Alkitab dikatakan Kaleb dia tetap konsisten menjaga hatinya melekat kepada Tuhan. Bahkan sehingga dia lanjut usia, dia tetap melekat hatinya kepada Tuhan. Tuhan inginkan agar kita memiliki hati yang melekat pada Tuhan, hati yang tetap pada Dia. Oke, walaupun kita berjauhan dengan sesama kita, biarlah hati kita tetap terkonek dengan Tuhan. Haleluya. Yesus sendiri memberitahukan kepada kita bahwa kita adalah ranting-rantingnya dan kita perlu melekat kepada Dia sebagai pokok anggur itu. Tuhan Yesus ingin agar kita menjadi ranting yang dapat menghasilkan buah anggur, karena ketika kita melekat, menampal pada Yesus, kita dapat menghasilkan buah-buah yang lebat. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudari, pada pagi ini biarlah kita tetap melekat pada Tuhan kita. Dengan mendengarkan firman Tuhan ini, marilah hati kita terus berpaut melekat pada Tuhan Yesus. Dan yang kedua,
Dan yang kedua, walaupun kita social distancing, tidak dapat bertemu dengan kawan-kawan kita, tapi biarlah kita tetap secara rohani akan terhubung dengan Tuhan kita. Yang kedua, marilah kita tetap akrab dengan Tuhan kita. Marilah kita tetap akrab dengan Tuhan kita. Dimanapun kita berada, sendiri di rumah, kita akrab dengan Tuhan kita. Okay. Mungkin kita tidak dapat pergi ke kebaktian doa, tidak pergi ke gereja. Bila kita tetap akrab dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Satu kali waktu ada seorang remaja berusia 16 tahun yang namanya Wilfil Atlanson. Dia berusaha untuk menghubungi Presiden Amerika pada waktu itu, yaitu George W. Bush. Dengan beraninya Wilfil menelepon ke pejabat presiden di White House dan mengaku dia adalah Presiden Island pada waktu itu. Meskipun Wilfil berjaya disambungkan kepada pejabat presiden Amerika pada waktu itu, Wilfil tetap gagal bercakap secara pribadi dengan presiden, yaitu Presiden George W. Bush. Rupanya Wilfil ditanya dengan berbagai soalan untuk membuktikan apakah dia benar-benar ataupun apakah dia ada sangkut paut dengan Presiden Island. Namun Wilfil gagal menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai diri Presiden Island tersebut, sehingga dia tidak dibenarkan, diizinkan untuk bercakap dengan Presiden Amerika Serikat pada waktu itu. Saudara-saudara, rupa-rupanya untuk bercakap-cakap secara terus dengan orang kenamaan, dengan presiden, dengan Perdana Menteri, ternyata kita ditanya banyak soalan. Jika tidak ada soalan yang bersangkutan paut dengan mereka, maka mungkin barangkali seperti Wilfil ini, dia tidak dapat bercakap dengan presiden secara langsung. Namun puji Tuhan, saudara-saudara, kita ada Tuhan Yesus. Kita ada Tuhan Yesus. Kita ada Bapa di surga, di mana kita boleh menghubungkan diri kita terus dengan Tuhan. Kita boleh bercakap terus dengan Tuhan. Kita boleh bercakap secara langsung dengan Tuhan, tanpa perlu ada pertanyaan-pertanyaan. Jika ada di hati kita keluh kesah, pergumulan, bercakaplah dengan Tuhan. Okay? Berserulah kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya mendorong kita supaya kita akrab dengan Tuhan kita. Tetap akrab dengan Tuhan kita dalam doa kita, dalam permohonan kita. Okay? Doa merupakan cara kita membangun keakraban kita dengan Tuhan. Tetap melekat pada Yesus. Dan yang kedua, tetap akrab dengan Tuhan kita. Dan yang ketiga adalah tetap setia dalam panggilan kita. Dimanapun kita berada pada hari ini, di rumah, mungkin kita sedang bekerja, tetaplah setia pada panggilan kita. Orang yang setia diberkati Tuhan. 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Garis bawahi perkataan di situ, mereka yang bersungguh hati ataupun mereka yang setia kepada Dia. Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Saudara-saudari, saya berdoa supaya kita tetap setia kepada Tuhan, sehingga Dia melimpahkan kekuatannya kepada kita. Bersungguh hati berarti setia kepada Tuhan. Okay. Nah, kalau kita melihat dalam Ulangan pasal 32 ayat 20 berkata, perilaku orang yang tidak setia. Dikatakan, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Wah, Tuhan sendiri akan menyembunyikan wajahnya kepada orang yang tidak setia. Jadi saya berdoa supaya kita setia, sehingga Tuhan menyatakan wajahnya kepada kita dan melimpahkan kekuasaannya kepada kita. Daniel adalah orang yang setia. Dia setia beribadah kepada Tuhan, walaupun ada peraturan-peraturan untuk menyembah patung, tapi dia dan kawan-kawannya tetap setia menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sehingga Daniel diberkati dengan luar biasa. Haleluya. Saudara-saudari, dunia memerlukan kita sebagai orang
orang yang memiliki roh yang luar biasa. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi terang, memiliki roh yang luar biasa. Itu harus dibuktikan melalui kesetiaan kita. Marilah kita setia. Okay. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang yang menyebut diri baik, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukan? Belah pada pagi ini, belah pada hari ini, belah pada PKP ini, belah pada krisis ini, Tuhan menemukan kita sebagai orang yang setia. Walaupun kita tidak dapat pergi ke gereja menyembah Tuhan bersama-sama, walaupun kita berada di rumah, biarlah kita setia pada Tuhan kita. Setia dalam mempersembahkan persembahan kita, setia dalam berdoa, setia dalam melayani jemaat, setia dalam melayani keluarga kita tetap setia. Saya mendorong jemaat sekalian agar kita tetap setia. Walaupun dalam masa PKP, biarlah kita tetap setia melayani Tuhan. Dalam persembahan kita, walaupun kita tidak dapat pergi ke gereja memberikan persembahan kita, tapi biarlah kita boleh transfer kita online dalam persembahan keuangan kita. Itu membuktikan kita bahwa kita tetap setia kepada Tuhan. Dalam doa kita mengajak anak-anak kita, keluarga kita untuk berdoa setiap hari. Bangun pagi berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum melakukan tugasan berdoa. Kesetiaan kita ditunjukkan melalui tingkah laku kita, melalui kesetiaan kita dalam doa kita. Orang yang setia diberkati, orang yang setia diangkat menjadi pemimpin, orang yang setia dipercayakan lebih banyak hal, orang yang setia dapat mendengar suara Tuhan, orang yang setia dapat masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita. Haleluya. Saya berdoa agar kita tetap setia. Yesus merupakan seorang yang setia, dan kesetiaannya itu menyukakan hati Bapa di surga. Saudara-saudari, marilah kita setia. Walaupun kita dalam seruan, diseru untuk di social distancing, tetapi secara rohani kita tetap terhubung dengan Tuhan kita. Kita tetap akrab dengan Tuhan kita. Sebagai kesimpulan, pada tahun 1555, pada 5 Oktober, itu adalah malam di mana hukuman akan dijatuhkan kepada Nicholas Ridley. Dia adalah Bishop of England. Saudaranya laki-laki menawarkan diri untuk bersama-sama dengan dia supaya dia merasa tenang. Namun Ridley menolak. Meskipun itu adalah malam terakhir baginya untuk hidup, dia ingin tidur nyenyak, dia ingin tidur lena seperti biasa. Karena dia tahu bahwa dia bukan kebal dari rasa takut. Karena dia tahu bahwa Yesus adalah sumber damai sejahtera. Dia dapat berehat di dalam Tuhan. Keesokan paginya, Ridley pun sempat mendorong temannya untuk menguatkan hatinya bahwa mungkin Tuhan akan meredakan amukan api atau yang akan menguatkan mereka bertahan dalam keadaan tersebut. Setelah itu mereka berlutut dan berdoa di dekat tiang di mana mereka dibakar sampai mati karena iman mereka. Saudara-saudari, ketenangan itu hanya ada pada Yesus, hanya ada di dalam Yesus. Mungkin saja Ridley akan merasakan khawatir, ketakutan menghadapi kematian, menghadapi hukuman jika dia tidak mengenal Yesus. Namun di akhir hidupnya, dia tetap merasakan damai sejahtera. Karena hidupnya terkonek terus dengan Tuhan. Terkonek terus dengan Tuhan. Walaupun dia berada dalam penjara, tapi dia bersuka cita, memiliki damai sejahtera yang luar biasa. Karena Yesus ada di hati. Karena hidupnya secara rohani dia terkonek dengan Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, bukan hanya sekedar memuji Tuhan sebagaimana yang seharusnya kita lakukan, namun kita menjalinkan hubungan yang lebih intim, lebih dekat, lebih terkonek lagi dengan Yesus sepanjang PKP ini.
Kita boleh saja pada di rumah, tetapi hidup kita terus terkonek dengan Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita tetap melekat pada Yesus. Marilah kita tetap akrab dengan Tuhan kita. Dan marilah kita tetap setia pada panggilan kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Bila firman-Mu Tuhan akan terus menjadi pedoman bagi kami, untuk kami tetap dekat dengan Engkau. Walaupun kami harus berjauhan dengan saudara mara kami, walaupun kami harus berjauhan dengan teman-teman seiman kami, tapi bila hati kami tetap dekat dengan Tuhan, tetap melekat pada Tuhan, tetap setia pada panggilan, tetap akrab dengan Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Apa berdoa menyerahkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada hari ini. Bila berkat-berkat surgawi akan dilimpahkan ke atas mereka. Lewat mereka tetap dekat, tetap akrab, tetap setia dengan Engkau. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Jemaat yang saya kasihi, sebelum kita berada di tempat kita masing-masing, mari kita sambut berkat daripada Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sambutlah berkat ini dalam satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan amin, amin dan amin. Haleluya.